warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita diingatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebagai cahaya, dan makam Nabi merupakan tempat yang paling afdal di muka bumi. Maka bagaimana rahim yang menjadi singgahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sulbi yang menjadi jalur lewatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya rahim dan sulbi itu adalah tempat yang termulia yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam an taharati abaihi wa ummatihi haitsu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan, memberikan kabar kepada kita tentang kesucian orang tua Nabi ketika beliau bersabda, lam azal atanaggalu minal aslabil tahirat ilal arhami zakiyati ilal arhami zakiyati hatta wulidtu min Aminah wa Abdillah. Aku selalu berpindah dari sulbi ke rahim, dari rahim ke sulbi, terus demikian sampai kepada Aminah dan Abdullah, dari rahim-rahim, dari sulbi-sulbi yang mulia, yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taqallubaka fis sajidin. Sebagian ahli tafsir menyatakan wa ara taqallubaka fis sajidin. Nabi menginginkan dari sulbi-sulbi yang mulia, rahim-rahim yang mulia, jalur keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanuruhu sallallahu alaihi wasallam dhalla yatanaggalu min sulbil zahir ila rahmin zaki hatta wasala ila Abdillah wa Aminah. Wa fi hadha bayanun likulli dhi basirah anna Allah ikhtara li habibihi sallallahu alaihi wasallam asyrafal aba wa azalal ummahat. Cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari sulbi ke rahim, dari rahim ke sulbi, sulbi ke rahim, terus demikian sulbi yang suci, rahim yang suci, sampai kepada ayahnya Nabi Sayyidina Abdullah, pindah kepada Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam hal ini merupakan keterangan yang sangat jelas bagi orang yang memiliki hati yang jernih, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tua dari ayah, kakek, terus begitu juga ibu, nenek, terus sampai ke atas orang tua yang terbaik, ibu yang terbaik, ayah yang terbaik. Sehingga fa asyraful aba'u, ayah terbaik ya ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakek terbaik ya kakeknya Nabi, terus demikian sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga ibu terbaik ya ibunya Nabi, neneknya Nabi, terus sampai kepada Sayyidatina Hawa. Min ladun Adam wa Hawa ila Abdullah wa Aminah, dari Sayyidina Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam sampai kepada ayahnya Nabi dan ibundanya Nabi adalah orang-orang yang lam yudannasu bi syirkin wala zina wala sifah, tidak tersentuh dengan kesyirikan, tidak tersentuh dengan perzinahan ataupun perbuatan keji yang lainnya. Bal ikhtara lahu afdalul asyair wa akramal gabail wa asharul fasail. Bahkan Allah pilihkan untuk Nabi paling afdalnya keluarga, paling mulianya gabilah, dan paling terkenalnya
keturunan. Sehingga paling afdalnya keluarga, keluarganya Nabi, paling mulianya kabilah, kabilahnya Nabi, paling mulianya paling terkenalnya keluarga, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah wadzalika sya'nul anbiya wal mursalin. Begitulah keadaan para nabi dan para rasul semuanya. Ya, semua para nabi, semua para rasul orang tuanya adalah orang-orang yang mulia. Yub'atsuna fi ansabi qaumihim, mereka akan diutus oleh Allah dari keluarga terhormat yang ada di kaum mereka, yang paling terhormat di keluarga mereka. Semua para nabi dari kalangan yang terhormat. Begitu juga yang diriwayatkan dalam perbincangan antara Hirakla dengan Sayyidina Abi Sufyan alaihissalam radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis-hadis sahih. Seperti inna Allah astafa Kinana min walad Ismail wa astafa Quraisyan min Kinana wa astafa min Quraisy bani Hashim wa astafani min bani Hashim fa ana khiyarun min khiyarin, seterusnya. Begitu juga riwayatnya kharajtu min nikahin wa lam ukhraj min sifah min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi wa la yusibni wa lam yusibni min sifahil jahiliyah syai'. Dalam riwayat yang inna Allah khalaqal khalqa faja'alani min khairihim min khairi qarnihim thumma takhayyara al-qaba'il faja'alani min khairi qabilah thumma takhayyara al-burud faja'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Begitu juga ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan dari Abu Hurairah, ma waladatni baghiyun qad mundu kharajtu min sulbi Adam wa lam tunazi'ni al-umam kabiran an kabir hatta kharajtu min afdhal hin min afdhal hayyin min al-arab Hashim wa Zuhra. Ini semuanya riwayat-riwayat dari Nabi SAW, dari hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi itu betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari bukan hanya orangnya, tapi orang tuanya, kabilahnya, letak diutusnya, dilahirkannya, dipilihkan oleh Allah dari tempat-tempat yang mulia. Sekarang kalau kita perhatikan kota Makkah, kota mana yang lebih afdal daripada kota Makkah? Haram Makkah, nggak ada. Dipilihkan oleh Nabi dari kota yang terbaik. Setelah itu sudah kotanya terbaik, dari keluarga terbaik. Saat itu yang menjadi tokohnya saat Nabi dilahirkan adalah kakeknya Nabi, Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Menjadi tokoh Quraisy. Dilahirkan di keluarga yang mulia, di tempat yang mulia, dan bahkan sampai ketika hijrah makamnya Nabi menjadi tempat yang paling mulia. Begitulah Nabi SAW. Begitu juga riwayat yang lain dari Nabi SAW bersabda, mata sya'abat syu'batan illa kuntu fi khairihima. Tidaklah bercabang dua cabang kecuali aku adalah yang terbaik daripada dua cabang tersebut. Wa nahnu idza natakalam an walidayhi sallallahu alaihi wasallam innama na'ridu juz'an min bayani hadhihi al-khairiyah wa dzalika al-istifa tasdiqan li khabarillahi ala lisan rasulih alladzi la yantiqu 'anil hawa. Ketika kita membicarakan tentang kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita hanya menyebut bagian daripada keterangan yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang pilihan Allah terhadap nabinya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, manusia yang tidak akan berbicara daripada hawa nafsu. Wa nuridu an ya'lama syabab wa nasyi'a ala wajhil khusus tarafan min takrimillahi li nabiyihim wa su'aran min ta'zimillahi lahu ala marid duhur wa alla yasma'u liman yu'duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi wa arumatihi liyaltazimu bima amarana bihil Qur'an min tawqiri rasulihi wa ta'zirihi wal imani bihi safiyan mukammalan wa nabiyyan mursalan wa syarifan muwaggaran wa faridan mutahhara. Kata Syekh Muhammad Abdul Al-Yamani, beliau mengatakan kita ini ingin para pemuda atau anak-anak yang baru tumbuh dewasa secara khusus mengetahui tentang satu titik atau satu perihal daripada
bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, tampilan daripada pengagungan Allah kepada nabinya atas berlalunya masa. Dan kita ingin mereka tidak mendengarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menghina Nabi, yang mencela Nabi, mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar para pemuda-pemudi ini mereka iltizam, selalu berada di dalam apa yang diperintahkan oleh Al-Quran tentang pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Nabi, membantu Nabi, beriman kepada Nabi. Yang bentuk keimanan kepada Nabi meyakini bahwa Nabi adalah manusia pilihan yang disempurnakan oleh Allah, manusia yang Nabi yang diutus oleh Allah, orang yang mulia yang harus dihormati, dan orang satu-satunya yang paling disucikan oleh Allah lebih daripada yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ummi, yang mereka dapati nama Nabi itu tercatat di dalam kitab mereka yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, yaitu kitab At-Taurat dan Injil. Nabi yang memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, menghalalkan apa yang baik yang halal, mengharamkan apapun yang buruk yang haram, dan menurunkan beban yang ada pada mereka, sehingga orang-orang yang beriman kepada Nabi, yang membantu Nabi, yang menolong Nabi, yang memuliakan Nabi, yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti Al-Quran, mereka orang-orang yang beruntung. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Waqad ja'atil ayatul karimah muwajjahatan lil mu'minin wa mu'allimatan iyyahum adab ta'amuli ma'a magami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang juga ayat-ayat yang mulia yang diarahkan kepada orang-orang yang beriman, mengajarkan kepada mereka adab bersikap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan Nabi seperti panggilan satu sama lain kepada kalian. Ya Muhammad, pikir bapakmu, pikir dulurmu, koncomu, ya Muhammad, enak itu. Makanya mereka, Nabi Allah aja mengajarkan manggil Nabi ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Padahal dalam berbincang kepada Nabi Musa, ya Musa. Berbincang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Tapi ketika berbincang dengan Nabi, ya ayyuhan Nabi. Allah tunjukkan penghormatan kepada Nabi. Makanya sahabat ditegur ketika mereka hanya menyebut Nabi dengan ya Muhammad. Sehingga turun ayat, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan samakan manggil di antara kalian dengan memanggil Nabi, bedakan. Tunjukkan penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita ketika menyebut nama Nabi jangan hanya Muhammad, jangan kasih Rasulullah Muhammad, Sayyidina Muhammad, kasih bentuk penghormatan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan kalian keras ketika berbincang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ketika kalian berbincang satu sama lain. Khawatirnya amal kalian akan digugurkan oleh Allah sedangkan kalian nggak tahu. Ya. Sampai ada sahabat Nabi itu memang suaranya nggak bisa kecil. Ketika mendengarkan ini nggak keluar rumah. Gak berani ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Memang suaranya besar. Ada orang suaranya besar nggak bisa kecil. Ada orang suaranya kecil, tapi kalau ngomong bongok-bongok kayak budek habis belai. Bongok-bongok. Kalau memang suaranya asli besar itu ma'fu, ma'dzur, sehingga didatangi oleh Nabi. Ya. Ya. Jadi itu untuk orang-orang yang suaranya biasa bisa, tapi dikeraskan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan hanya mengeraskan suara di hadapan Nabi bisa membuat gugur amal. Ini diajarkan oleh Allah untuk kita adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang meringankan suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah orang-orang yang mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ujian dalam ketakwaan. Mereka lah yang layak mendapatkan maghfirah dari Allah dan pahala yang sangat besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggilmu dari balik kamar, yang teriak-teriak ketika memanggil kamu, aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan dari mereka tidak punya akal. Orang yang enggak beradab kepada Nabi dianggap tidak punya akal. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian patuh kepada Nabi, kalian akan mendapatkan petunjuk. Maitir Rasulullah faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Nabi itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat tadi bentuk takrim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan, bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fakullu takrimin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'addu minal iman. Setiap penghormatan kepada Nabi itu dihitung iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu adabin ma'ahu wa kullu thana'in ala aslihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ashabihi yu'addu minal qurubat wa minal hasanat wa afdal ta'at. Setiap adab kepada Nabi, pujian kepada keturunan asal usulnya Nabi, istrinya Nabi, keturunan Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada pendekatan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan yang paling afdal. Setelah kewajiban, ketaatan yang paling afdal, ya, memuji Nabi, adab kepada Nabi, memuji keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, asal usulnya Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian balasan apapun atas apa yang aku ajarkan, kecuali hanya kasih sayang kepada kerabat. Kasih sayang kepada kerabat. Syekh Muhammad bin Abdul Al-Yamani beliau mengatakan, wa atamanna ala ulama innal ajilla an yubayyinu li syabab hadhil ummah waqi'al istifa wa haqiqatal ijtiba. Aku berharap kepada para ulama yang mulia untuk mereka menjelaskan kepada para pemuda dari umat ini bagaimana Nabi itu dipilih dari orang-orang yang mulia, dari keluarga yang terhormat, sebagai bentuk hubban lillah wa rasulihi, sebagai bentuk karena cinta kepada Allah dan karena Rasulnya, wa adaban ma'aman ja'alallahu ittiba'ahu dalilan ala sidqi mahabbatil abdi li maulahu subhanahu wa ta'ala wa sabilan lil fawzi bi mahabbati wa maghfirati wa ridha. Dan sebagai adab terhadap orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanda untuk kebenaran cintanya hamba kepada Tuhannya dengan meneladaninya, sebagai jalan untuk keberuntungan dengan mencintainya, dengan mendapatkan cintanya Allah, meraih cintanya Allah, maghfirah Allah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, bila kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku. Tanda cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah mencintai aku, caranya ketika mengikuti aku, meneladani aku, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian.
wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa. Wa anna hadzal ittiba, mengikuti Nabi ini la yumkinu an yu'tasimaruhu fi nafsi sahibihi ma lam yakun mabniyan ala mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi wa ta'zimi wa idraki kamalihil bashari. Mengikuti Nabi itu enggak akan bisa terwujud, hasilnya bisa diraih kecuali dia sudah melakukan ittiba'nya atas dasar cinta kepada Nabi. Kalau hanya sekedar melakukan tanpa ada dasar cinta kepada Nabi, penghormatan, memuliakan, mengetahui besarnya kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan bisa diraih buah daripada meneladani Nabi. Karena memang al-ittiba itu samratul mahabbah. Orang itu ngikuti karena suka. Kalau nggak suka nggak akan mungkin diikuti. Ada orang ngikuti, ya wis pokoknya bareng-bareng lah. Bukan karena suka. Hadir hall karena diajak, wis bareng-bareng lah. Bukan karena memang cinta kepada yang dihauli. Sehingga hadirnya pun pulang nggak dapat apa-apa. Karena bukan mahabbah yang membuat dia hadir. Karena diajak, wis gak enak bareng-bareng berangkat, iya wis. Atau bukan seneng sama yang dihauli, seneng rame nih. Ya pulang nggak dapat apa-apa. Ya sih rame gue pengen, lak-lakan rame gue. Bukan karena cinta kepada yang dihauli, bukan. Begitu juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin mahabbatullah akan kita raih, ridho dari Allah, maghfirah Allah kita raih ketika kita nggak meneladani Nabi. Dan peneladanan itu kalau akan bisa didapatkan fadilahnya, keutamaannya ketika peneladanan itu dari mahabbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu nggak pas kalau orang mengaku cinta Nabi tapi masih mengomentari keluarganya Nabi, masih menjelek-jelekkan sahabatnya Nabi, masih menuduh orang tuanya Nabi tidak masuk surga. Nah, ini masih belum dikatakan pas keimanannya, harus dirubah. Nah, karena itu bentuk penghormatan kepada Nabi harus meyakini bahwa orang-orang yang ada di sekitar Nabi dari orang-orang yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita kepada Nabi. Allah besarkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita layak untuk meraih mahabbatullah, kita layak untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.